Selamat malam semua. Di forum 10 ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan contoh kasus pada PT Tirta Amatla Bottling. Dalam kasus di sini kasus korupsi pemberian kredit dan kredit investasi dan kredit modal kerja dari Bank Mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materialitas untuk perencanaan dan penilaian resiko itu sendiri dalam penerapannya, yaitu untuk menentukan item dalam laporan keuangan yang harus diaudit, merencanakan strategi untuk pengauditan menyeluruh. Nah, di sini materialitas untuk prosedur penilaian resiko yaitu mengidentifikasi prosedur penilaian resiko, di mana menilai besar atau tidaknya dari resiko yang teridentifikasi dan menilai hasil dari prosedur penilaian resiko. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaporan sebagai auditor, yaitu mengidentifikasi prosedur penilaian di mana wajib mengevaluasi salah saji pendapat auditor dalam performance materiality yang bertujuan untuk menurunkan probabilitas salah saji melebihi materialitas secara menyeluruh ke tingkat rendah dengan tepat. Nah, di sini performance materiality juga digunakan untuk jumlah yang ditetapkan oleh auditor di bawah angka dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapannya. Nah, dalam penerapan overall materiality sebagai seorang auditor seharusnya mampu memberikan keputusan ekonomis yang wajar atas dasar informasi laporan keuangan. Nah, di sini mampu memahami laporan keuangan yang diaudit pada tingkat materialitas penerapan dalam performa materiality-nya. Sebagai seorang auditor seharusnya mampu memastikan salah saji yang ada dan menyediakan suatu penyangga untuk salah saji yang tidak terdeteksi untuk spesifikasi materiality yang terjadi. Nah, ketika salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak, akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Nah, di sini terdapat dua pengujian yang dilakukan saat audit. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian TOC atau pengujian untuk menguji apakah pengendalian intern ini berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu pengujian substansif. Nah, pengujian substansif di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pengujian atas transaksi atau STOT. Pengujian di sini terhadap akun laba rugi. Nah, sebagai seorang auditor, pengecekan laporan laba rugi ini sangat penting pada laporan keuangan, sehingga entitas di sini harus benar-benar diperhatikan dengan teliti, yaitu termasuk juga arus kas keuangan entitas tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengujian substansif atas saldo, di mana pengujian inilah untuk akun neraca. Yang ketiga yaitu pengujian substansif analitis. Nah, di sini pengujiannya tentang kewajaran hubungan antar akun. Nah, sebagai seorang auditor seharusnya teliti dalam pengecekan antar akun, yaitu hubungan akun dan data akun perkembangan dalam entitas tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dalam laporan keuangan di sini apakah sesuai dengan konsep Charopat dalam kasus ini tidak menerapkan completeness, yang berarti laporannya diperpanjang fasilitas kredit yang dipalsukan. Oleh karena itu, sebagai seorang auditor wajib memastikan semua laporan keuangan itu
berupa kredit dan cash flow dicantumkan dengan data yang sebenar-benarnya sesuai data perusahaan yang didapat. Nah, eksisten di sini sebagai seorang auditor memastikan aset, liabilitas, ekuitas itu benar adanya. Nah, debt and obligation di sini sebagai seorang auditor mampu memastikan entitas memiliki dan menguasai aset dan utang yang merupakan kewajiban entitas. Nah, valuation and allocation sebagai seorang auditor memastikan aset di sini, liabilitas dan ekuitas dicantumkan pada laporan keuangan itu secara benar dan semua penyesuaian atau alokasinya dicatat dengan benar. Nah, menurut saya dalam kasus PT Tirta Amarta Bottling di sini tidak membuat data aset yang benar dengan membesarkan aset tersebut untuk menambah perpanjang kredit kepada Bank Mandiri yang seolah-olah kondisi keuangan mereka itu menunjukkan kondisi yang baik-baik saja atau perkembangan yang sangat positif. Nah, sebagai seorang auditor dalam tahap pelaporan di sini harus dicek betul apakah pengendalian tersebut termasuk pelaporan dalam pengujian pengendalian TOC dan pengendalian substansif terhadap entitas tersebut, serta pelaporan keuangannya dipastikan dengan konsep CEROPAT. Nah, oleh karena itu, sebagai auditor kita wajib mengecek ulang atas data-data perusahaan tersebut sehingga data yang kita peroleh sesuai dengan data perusahaan. Sekian dan terima kasih.